Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Titin. Kali ini Bu Titin akan menerangkan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Oke. Gimana kabar kalian anak-anak? Sehat semua kan? Oke. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi inti pengetahuannya memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi faktual, dan seterusnya, sehingga kalian bisa memecahkan masalah yang ada yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Kompetensi keterampilannya menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada. Kompetensi dasar yang harus kalian punya yaitu kemampuan dasar pengetahuan menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri. Kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi kompetensi dasarnya menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun indikator yang harus kalian kuasai yaitu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang ketiga, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Sebenarnya kita mempelajari turunan fungsi trigonometri itu untuk apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Setelah melihat tayangan video tadi, yang terlintas dalam pikiran kalian apa? Ya, tadi yang terlihat kan pesawatnya baling-balingnya berputar. Nah, ternyata turunan fungsi trigonometri itu untuk menghitung kecepatan daripada baling-baling suatu pesawat. Jadi turunan fungsi trigonometri itu salah satu fungsinya nanti untuk menghitung kecepatan dari baling-baling suatu pesawat. Bisa baling-baling baling dari suatu kincir atau roda apapun, yaitu bisa menggunakan turunan fungsi trigonometri. Oke, adapun peta konsep yang harus kita pelajari, pertama ya, kalian harus tahu konsep turunan itu apa, kemudian sifat-sifat turunan, kemudian menyelesaikan beberapa soal turunan dalam kehidupan sehari-harinya itu turunan diaplikasikan untuk apa. Nah, khusus untuk aplikasi turunan ini itu nanti pada KD berikutnya. Ya. Oke, konsep turunan itu apa, anak-anak? Nah, konsep turunan itu didefinisikan dengan menggunakan limit, yaitu turunan dari Y disimbolkan dengan Y aksen, turunan dari Fx disimbolkan dengan F aksen. Nah, definisinya apa? Definisinya yaitu definisi dari turunan itu limit H mendekati 0, Fx ditambah H
dikurangi fx dibagi H. Tentunya kalau limitnya itu ada. Jadi konsep turunan seperti itu. Nah, kalau kita membahas masalah turunan fungsi trigonometri, ya fungsinya diganti dengan sin, cos, tan. Nah, setelah menggunakan limit fungsi ini, kita ganti dengan f-nya sin x. Maka kalau kita masukkan ke rumus ini, maka akan ketemu turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x itu min sin x. Dan seterusnya, kalau tan itu kalian tahu, tan itu sin dibagi cos, sehingga turunannya akan menjadi sekan kuadrat x. Kalian sebenarnya cukup mempelajari turunan dari sin sama cos, kemudian menggunakan sifat-sifat turunan, maka akan ketemu 4 turunan yang lain, anak-anak. Jadi kalian pahami aja, nanti turunan sin x itu cos, turunan cos itu min sin x. Buktinya gimana? Nanti Bu Titin terangkan di contoh soal. Oke? Untuk sifat-sifat turunan sebenarnya sudah kalian pelajari di semester 4 matematika umum. Jadi diperhatikan kalau turunan dari kx pangkat n, maka turunannya ini ya, kn x pangkatnya berkurang 1. Begitu juga untuk fungsi u ditambah v, maka u-nya diturunkan sendiri, v-nya juga diturunkan sendiri. Untuk fungsi yang bentuknya u kali v, maka turunannya u aksen v dikali, untuk fungsi yang u kali v, turunannya u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Diingat-ingat ya, jangan sampai bingung ya. Kemudian untuk turunan u dibagi v, maka turunannya u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Jadi harus beda. Kalau ada suatu fungsi, kalian lihat dulu bentuknya ini bisa ke bentuk perkalian apa ke bentuk perbandingan. Jadi diingat-ingat ya, ini. Kemudian ada fungsi berantai. Kalau ada fx sama dengan ux pangkat n, u-nya ini merupakan suatu fungsi, maka turunannya ya hampir sama ya. N-nya itu turun ditaruh di depan, kemudian fungsi ux pangkatnya dikurangi 1, kemudian dikali turunannya dari u itu sendiri. Oke, contohnya langsung ya, Bu Titin akan memberikan contoh. Nah, buktikan turunan pertama dari fungsi sin. Tadi apa buktinya? Turunan dari fungsi sin tadi menjadi cos x. Bagaimana caranya? Kalau dari buku paket kurang jelas, ya kalian bisa mencari literatur yang lain. Ya, bisa juga langsung bertanya ke Mbah Google. Oke, untuk membuktikan turunan dari sin x dengan menggunakan definisi limit, tadi ini ya limitnya. Kemudian efeknya ya diganti anak-anak, diganti sin. Ya, jadi sin x, f-nya diganti sin. Nah, sama. Ya. Kemudian kalau hanya mendekati 0, limit h mendekati 0, hanya langsung diganti 0. Hasilnya seperti ini. Sin x ditambah 0 itu berapa? X tambah 0 kan x. Jadi yang sebelah kiri ini sin x dikurangi sin x, hasilnya 0 dibagi 0. Nah, ketemunya ternyata 0 per 0. Apakah ini suatu hasil dari limit? Nah, kalian ingat kemarin KD sebelumnya atau KD semester 4 itu 0 per 0 itu dinamakan bentuk tak tentu. Ini bukan hasilnya. Nah, di matematika minat kelas 11 yaitu semester 1, kalian mengenal rumus sin A dikurangi sin B itu menghasilkan 2 cos setengah A ditambah B kali sin setengah A dikurangi B. Ya, diingat-ingat ya. Oke, sudah ingat. Nah, ternyata
sin X ditambah H dikurangi sin X itu bisa kalian rubah seperti ini anak-anak. Ya, dengan memisalkan A-nya itu X ditambah H, kemudian B-nya dengan E. Sehingga diperoleh F aksen X itu limit H mendekati 0 dari 2 cos setengah kali 2X ditambah H kali sin setengah H dibagi H. Kemudian kita pisah antara 2 cos sama sinnya menjadi ini. Ya. Nah, kalian tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya bahwa limit H mendekati 0 sin setengah H dibagi H itu menghasilkan berapa? Ya, pada pertemuan sebelumnya ini hasilnya itu setengah. Sehingga kita peroleh nih. Ya, jadi ini tadi ya. Limit H mendekati 0 sin setengah H dibagi H itu menghasilkan setengah ini. Ya. Kemudian hanya kita ganti 0 udah menjadi 2 cos setengah 2X ditambah H, 2X ditambah H itu 2X dikali setengah hasilnya X, 2 cos X kali setengah X, nah 2-nya ini kali setengah itu 1, jadi terbukti hasilnya turunan dari sin X itu cos X. Ya, itu. Nah, bagaimana kalau turunan dari cos? Nah, turunan dari cos sudah Bu Titin jelaskan di bahan ajarnya. Ya, di bahan ajar halaman 8. Oke. Nah, kalau cos ya ini tinggal ini cos A dikurangi cos B. Hasilnya apa menurut materi minat semester 3? Nah, hasilnya kalau cos dikurangi cos itu min 2 apa? Min 2 sin. Ini sin, ini juga sin. Setengah A tambah B-nya sama setengah A min B-nya tetap. Oke, bisa dicoba ya. Misal bahan ajarnya ditutup, kemudian kalian ingat-ingat. Jadi, untuk materi mat minat semester 3 kita butuhkan. Kemudian sifat-sifat turunan juga kita butuhkan. Oke, lanjut ke contoh 2. Contoh 2, tentukan turunan pertama dari 5 sin X ditambah 2 cos X, kemudian X kuadrat kali sin X. Untuk 2A langsung anak-anak ya. Jadi turunan dari sin X apa? Turunan dari sin X. Nah, cos X langsung turunan ya, 5-nya karena ini kosanta ya tetap ya. 5 cos X. Ya. Tidak sendiri-sendiri ya, turunan 5. Nah, ini 5 sin X, turunannya sin itu cos. Nah, turunannya cos apa? Min sin. Jadi menjadi min 2 sin X. Ya, untuk 2A tidak masalah ya, mudah. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Udah ya. Oke, tapi diperhatikan ya. Nah, kalau ini misalnya min, kemudian ini 2 cos X, menjadi apa? Turunannya cos itu min sin, berarti nanti ada min kali min, ini nanti akan jadi plus. Kalau di sini min, di sini plus, karena turunan cos itu min. Oke. Untuk contoh yang kedua, kalau ada fungsi fx sama dengan x kuadrat kali cos x, nah x kuadrat kali cos x ini kita umpamakan x kuadratnya u, kemudian cos x-nya maaf soalnya ini keliru ya Bu Titin, maaf. Ini harusnya sin x kuadrat sin x. Jadi x kuadrat sin x, soalnya sin ya. Maaf ya anak-anak, ini keliru. Jadi ini harusnya
sin X. Ya. Sin X, jadi V kita misalkan sin X turunannya cos X. Nah, kalau U X kuadrat turunannya 2X. Oke? Sehingga kalau ini soal ini dimisalkan U kali V, udah langsung kita memakai sifat-sifat turunan tadi, U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Dimasukkan tadi ya. Nah, ini dimasukkan, U aksennya 2X, Vx-nya itu sin X. Jadi 2X kali sin X. Ditambah, nah, ya, U-nya itu X kuadrat, V aksennya itu cos. Jadi turunan dari X kuadrat sin X yaitu 2X sin X ditambah dengan X kuadrat cos X. Coba diperhatikan, dilihat dulu. Maaf ya, ini Bu Titin keliru nulis soalnya. Ya. Oke. Kalau sudah, kita langsung ke latihan soal. Oke, untuk menguji tadi apakah kalian mampu apa enggak. Nah, lanjut ya, kalian buktikan yang soal tipe A. Buktikan turunan dari tan itu sek kuadrat X, turunan dari kot itu min cos kuadrat, turunan dari sek X itu sek tan, dengan turunan dari sek itu sek tan, turunan dari kosek ya min kosek kot. Ya, diingat-ingat X-nya tetap. Ya, diingat-ingat kalau ini fungsinya ada depannya simbol apa itu huruf C, maka hasilnya negatif. Ingat-ingat ya. Nah, itu tidak usah menghafal tapi cukup mengingat. Sedikit mengingat. Turunan sin tadi apa? Nah, turunan sin cos, turunan cos min sin. Jadi untuk tan itu kan bisa kalian rubah menjadi tan X itu sin dibagi cos. Oke, untuk yang kedua, tipe yang kedua tentukan fungsi dari 2 sin 3X. Turunan dari sin tadi apa? Cos. Kemudian yang nomor 6, Gx sama dengan 3 sin 2X ditambah 4 cos 2X. Turunannya apa? Nomor 7 ini 2X kuadrat min X sin X. Nah, yang nomor 8 2X kuadrat kali cos X. Yang nomor 9 fungsi sin X dibagi 1 min cos X. Ingat-ingat tadi turunannya apa? Kalau ada pembagian. Kemudian nomor 10 kalau ini berantai ya. Ada kali X cos X kali kemudian masih dipangkatkan. Itu ya anak-anak, selamat berlatih. Kalau ada kesulitan silahkan kalian bertanya lewat WA atau lewat Kaizala atau kita diskusi di dalam aplikasi Team. Oke, tugas ini bisa kalian tulis di buku catatan, kemudian difoto atau di-scan. Syukur kalau kalian bisa mengetik equation, lebih bagus, lebih memudahkan Bu Titin untuk mengoreksi. Jangan lupa ya, tugasnya dikirim di kantong tugas aplikasi Team masing-masing kelas. Oke, itu dulu penjelasan Bu Titin. Kemudian ada beberapa buku yang perlu kalian baca. Ya, tetap kita pakai buku yang dari sekolahan, yaitu dari Suparmin Aditya Nur Rahman. Ya, bagi yang belum mendapat buku bisa pinjam ke perpus. Kemudian literasi yang lain kalau Bu Titin pakai Martin Kanginan, Novianto, Sukino. Mungkin juga kita bisa melihat YouTube lain. Kemudian buku penunjang lain atau pendukung lain kalian bisa menggunakan LKS Intan Pariwara. Oke, itu aja anak-anak ya yang perlu Bu Titin terangkan. Oke, kalian belum ketemu dengan Bu Titin ya. Ini wajah Bu Titin. Oke, alhamdulillah materi hari ini itu dulu anak-anak ya. Semoga kalian masih diberi kesehatan, kita semua diberi umur panjang sehingga
Semoga pandemi ini juga cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, bisa saling diskusi langsung, tidak hanya lewat YouTube atau lewat daring ini. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Bila kalian tidak keberatan, silakan komen di YouTube Bu Titin. Jangan lupa subscribe, beri komentar, like, bisa disebarkan. Oke, see you next week. Bila ada kekurangan, Bu Titin minta maaf. Jika ada kesulitan, lanjut kita ke diskusi ke tim atau ke grup WA kelas. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.